Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu, mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil Matius secara khusus pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 yang biasanya disebut dengan khotbah Kristus di bukit, berisi pernyataan dan prinsip-prinsip kebenaran Allah yang membantu semua orang Kristen untuk hidup oleh iman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Kita bisa membacanya dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita bisa membacanya, membandingkannya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat 14, dan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan yang kita baca hari ini dengan tema berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa Tuhan Yesus menyebut berbahagia bagi orang yang membawa damai? Itu menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Dari pembacaan ini ada beberapa alasan di bawah ini patut kita simak dan renungkan dari Matius 5 ayat yang ke-9. Yang pertama, perlu kita pahami arti kata damai. Damai adalah lawan kata perang. Kita tahu bahwa perang selalu menimbulkan malapetaka dan korban, baik kepada yang menang dan terlebih bagi yang kalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu Tuhan menyatakan berbahagialah bagi orang yang membawa damai. Itu berarti diperlukan orang atau pribadi yang mau dan rela membawa damai. Damai yang sejati pada awalnya datang dari Tuhan Yesus dan diberikan kepada umat manusia. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mau dan rela membawa damai adalah orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Orang yang tidak melawan Allah, melainkan menjadi penurut
Allah serta firman-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah membawa damai kepada sesama. Damai dengan sesama itu sangat penting sekali akhir-akhir ini. Mengasihi sesama adalah salah satu nasihat dari Tuhan Yesus, membuat kita sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Dengan menebarkan kedamaian dan mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di mana kita bekerja hari ini, maka itu akan membuat kita selalu menyatakan dan mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan membawa damai, maka orang lain merasakan damai itu. Terlebih lagi, jika kita ingin hadir hari ini membawa damai kepada semua orang, itu berarti kita harus diperdamaikan dengan Tuhan Yesus hari ini. Barulah kita layak untuk membawa damai kepada semua orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, berkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.